Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Santika dari kelas 11 OTKP 3. Berdirinya saya di sini adalah untuk menjelaskan materi mengenai penerapan K3 dalam perkantoran. Nah, pokok bahasan yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama adalah regulasi pemerintah dalam tata kelola perkantoran. Yang kedua ada tujuan dari penerapan K3 di tempat kerja. Yang ketiga, kewajiban tenaga kerja dalam penerapan K3. Yang keempat, faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Nah, dan yang terakhir adalah keselamatan berbasis perilaku. Untuk pokok bahasan yang pertama adalah regulasi pemerintah dalam tata kelola perkantoran. Nah, dari regulasi pemerintah PMK nomor 48 tahun 2016 menjelaskan kewajiban setiap gedung untuk mempunyai peralatan sebagai berikut. Yang pertama, APAR dan APHB, yang kedua, sprinkler otomatis, yang ketiga, alarm kebakaran, yang keempat, hidran, dan yang terakhir, harus mempunyai pemadam kebakaran yang tetap menggunakan air. Yang kedua, tujuan dari penerapan K3 di tempat kerja. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja, menjamin keamanan dan keefisienan sumber produksi, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional, dan itu semua merupakan tujuan utama dari penerapan K3 di tempat kerja. 3. Kewajiban setiap tenaga kerja dalam penerapan K3. Yang pertama, memberikan keterangan yang benar. Yang kedua, menggunakan APD, alat pelindung diri. Yang ketiga, mentaati dan memenuhi syarat dari K3. Yang keempat, melaksanakan K3. Dan yang terakhir adalah menyatakan keberatan jika ada alat pelindung diri yang diragukan oleh setiap tenaga kerja. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja ada 7. Yang pertama, mengambil jalan pintas, percaya diri yang berlebihan, melaksanakan instruksi secara tidak tuntas, kerapian yang buruk, gangguan mental, tidak peduli terhadap prosedur keselamatan, dan yang terakhir adalah gagal dalam merencanakan pekerjaan. Nah, untuk bahasan yang terakhir yaitu keselamatan berbasis perilaku. Dari itu ada faktor penentu perilakunya, bisa jadi faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama bisa jadi karakteristik seseorang yang bersifat bawaan dan berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar. Yang kedua, bisa jadi tingkat kecerdasan seseorang, pengetahuan, jenis kelamin, emosi, dan sebagainya. Nah, untuk faktor eksternalnya, faktor dari luar bisa jadi lingkungan sekitar. Yang kedua, iklim, manusia, dan sebagainya, masih banyak lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah bahasan yang saya bahas. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.